Selamat sore sedulur-sedulur semuanya. Kali ini kita kedatangan ampas tahu. Ini kapasitas 50 kilo. 50 kilo berarti total 100 kilo ya lur. Nah, buat sedulur-sedulur yang belum tahu, ampas tahu ini bisa kita jadikan pakan alternatif untuk ayam, untuk kambing juga bisa ya lur. Nah, ampas tahu ini merupakan limbah sisa dari pengolahan industri tahu ya lur. Nah, ini satu karung kapasitas 50 kilo dihargai 35.000 di tempat saya. Berarti 1 kilonya sekitar 800 perak ya. Nah, kita bisa manfaatkan limbah ampas tahu ini menjadi pakan alternatif ayam. Dengan cara apa? Dengan cara difermentasi. Bagaimana cara fermentasinya? Simak terus video kami. Sebelum kita ke proses pembuatan fermentasi ampas tahu ini, kita kenalan dulu dengan yang namanya ampas tahu. Nah, ini ampas tahu merupakan hasil proses samping dari industri tahu ya lur. Nah, bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif dengan syarat pemberian pakan alternatif ke ayam maksimal adalah 30% ya sedulur. Karena apa? Jika kita berlebihan dalam memberikan ampas tahu ini kepada ayam, ini akan mengganggu proses produksi dari telur, karena ampas tahu ini mengandung banyak lemak ya sedulur. Apabila kita terlalu banyak menggunakan ampas tahu untuk pakan, indukan ayam ini akan susah untuk bertelur. Jadi direkomendasikan 30% itu sudah banyak ya. Jadi pakan alternatif itu maksimal 30%. Oke ya lur. Nah, cara pertama dalam memfermentasi ampas tahu, kita kurangi dulu kadar airnya ya sedulur, karena ampas tahu ini kadar airnya cukup banyak. Jadi kita kurangi dulu airnya dengan cara dipepet. Nah, ini kalau di Mi Farm namanya dipepet ini. Jadi ini kayu ya, kayu, tali kayu ini dipepet. Seperti itu lur. Bisa juga menggunakan tangan. Nah, kita tekan seperti ini, otomatis airnya akan keluar, atau menggunakan kaki diinjak-injak itu bisa lur. Ini syarat wajib ya lur, harus dikurangi kadar airnya. Ini wajib. Oke lur. Oke lur, sembari kita menunggu ampas tahunya susut airnya, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ini air. Ya, untuk kapasitas 50 kilo kita memerlukan air segini. Ini berapa ini? Kurang lebih 5 liter lur, atau setengah ember ini ya. Nah, kita juga butuh ini namanya molase, tetes tebu ya. Kalau nggak punya molase bisa menggunakan gula pasir atau gula jawa. Syaratnya kalau menggunakan gula pasir harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air panas ya lur. Gula jawa juga. Nah, ini yang namanya E4. Gunakan yang peternakan ya lur, jangan yang perikanan atau yang pertanian. Ini E4 untuk peternakan. Nah, caranya gimana? Kita buka dulu E4 nya. Sebelum digunakan wajib dikocok ya lur, kocok terlebih dahulu. Nah, takarannya bagaimana? Nah, untuk satu karung atau 50 kilo kita menggunakan E4 banyak 10 10 tutup botol ya. 10 tutup botol kita masukkan ke sini. Oke, karena ini susah ya, bentar ya lur, saya di balik layar. Nah, ini penampakan E4 10 tutup botol ya lur. Nah, setelah 10 tutup botol E4 kita campurkan 3 tutup botol tetes tebu ke dalam sini. Jadi ya lur, kalau kalian menggunakan
gula pasir, gula jawa ya tinggal dilarutkan saja seperti itu ya, terus diaduk seperti itu lur. Oke, benar ya lur, saya masukkan ini terlebih dahulu karena susah di balik layar. Oke lur, ini merupakan larutan E4 yang dicampur dengan tetes tebu kemudian diaduk. Ini wajib didiamkan selama 5 menit ya lur. Karena apa? Tujuannya untuk mengaktifkan bakteri yang ada di E4 ya. Jadi kita diamkan 5 menit. Nah, sambil kita menunggu bakterinya aktif, kita siapkan dulu ampas tahunya. Nah, ini 5 kilo ampas tahu kita campurkan dengan ini loh. Nah, ini dedak. Perbandingnya gimana, Mas? Setiap 5 kilo ampas tahu kita campur dengan 1 kilo dedak, kemudian 1 ember. Ini kira-kira itu 1 liter larutan E4 ya, kemudian diaduk. Jadi perbandingannya 5 dibanding 1 dibanding 1 liter, kemudian diaduk rata ya lur, harus rata, jangan sampai ada yang tidak rata ya lur. Nah, setelah seperti ini kita campurkan larutan E4. Nah, kita setengah gayung dulu ya lur. Nah, kita masukkan seperti ini, kemudian kita aduk. Kalian bisa ngaduk menggunakan tangan atau menggunakan cetok ya lur. Kalau saya lebih suka menggunakan tangan. Nah, ini diaduk sampai rata ya lur. Jadi seperti itu lur caranya lur. Nanti kalau misalkan sudah agak rata, tambahin lagi setengah gayung tadi kan setengah ya, kita teman setengah. Jadi seperti itu lur. Ini saya mau ngaduk dulu ya lur, soalnya susah ini kalau sambil di video. Oke, nah ini merupakan penampakan ampas tahu yang sudah diaduk menggunakan dedak campur larutan E4. Nah, selanjutnya kalian harus mempersiapkan wadah ya. Aduh. Nah, kalau di sini kita menggunakan tong. Syarat fermentasi itu harus kedap udara ya lur. Jadi diusahakan kalian punya wadah yang bisa ditutup rapat sehingga udara itu tidak masuk. Kalau kalian tidak punya tong seperti ini atau yang seperti itu, kalian bisa menggunakan ini ember yang ada tutupnya, kemudian diberi plastik, kemudian ditutup, ditali menggunakan karet seperti itu ya lur. Nah, ini setelah diaduk kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu lur. Kemudian ditutup rapat, ditunggu selama 4 hari. Nah, hasilnya nanti seperti ini lur. Duh, susah dibuka, sebentar lur. Nah ini hasil yang sudah 4 hari, ini udah 1 minggu sebenarnya lur. Nah, kita bikin lagi seperti itu lur ya. Oke lur, simak terus ya lur. Nah, ini merupakan tampak ampas tahu yang sudah jadi ya lur. Nah, ini ditutup rapat karena syarat berhasilnya fermentasi itu harus kedap udara. Jadi ini harus ditutup rapat serapat mungkin ya lur. Ini sampai. Nah, seperti itu lur. Ini tutup rapat, tunggu sampai 4 hari. Nah, kalau sudah 4 hari nanti bisa dibuka. Nah, ciri-ciri fermentasi yang sudah berhasil itu baunya kan asam seperti bau tape ya lur, seperti itu. Jadi kalau misalkan baunya kok bau busuk, berarti itu fermentasinya gagal, itu tidak layak untuk diberikan ke hewan. Nah, nanti ada yang nanya mesti, Mas, kalau misalkan fermentasinya nggak pakai dedak aman nggak? Sejauh ini kita belum pernah nyoba yang tanpa dedak ya. Jadi kan ampas tahu ini kan kadar airnya tinggi, jadi dedak ini kan media untuk mengurangi kadar air. Jadi kalau tanpa dedak takutnya nanti tidak berhasil.
Nah, ampas tahu ini kan juga apa, keasamannya tinggi. Jadi kalau dicampur dedak ini kan, dedak ini nanti sebagai media untuk bakterinya ini memproses fermentasi. Jadi seperti itu ya lur. Nah, ini kambing juga bisa makan fermentasi ya pak? Ya. Ini buat kambing juga ini, tapi kalau kambing bapak yang tahu, saya nggak tahu kambing. Jadi seperti itu ya lur, itu tutorial cara untuk fermentasi ampas tahu. Ya segitu dulu lur video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tambahan sedikit ya lur, kalau misalkan kalian mau ambil ampas tahu ini kan dibuka. Nah, bisa mungkin setelah dimasukkan ke sana ampas tahunya ini langsung ditutup lur. Jadi wajib ditutup. Jadi kalau kelamaan dibuka takutnya nanti terkontaminasi udara dari luar. Nanti takutnya ada lalat masuk, nanti malah tumbuh belatung. Takutnya seperti itu lur. Jadi itu pernah kejadian di teman saya seperti itu. Jadi ini memang sedikit riskan ya lur. Harus ditutup. Kalau bisa juga jangan terpapar sinar matahari lur. Takutnya meledak. Kan soalnya ini ada gas amoniaknya ya lur, gas apa namanya, metananya. Nah, takutnya nanti kalau terkena sinar matahari secara langsung ini nanti meledak. Seperti itu ya lur, itu tambahan sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat lur. Ya terima kasih ya lur. Ini di rumah lagi ramai, tadi ada bapak nih lagi bantuin. Nah, ini punya bapak ini. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.